Ya, selamat siang, selamat bertemu kembali di serial PHP. Untuk yang part ke-8 ini saya akan membahas tentang fungsi dan prosedur pada PHP. Oke, saya bacakan dulu ya. Pengertian fungsi. Fungsi merupakan bagian dari program utama atau subprogram yang digunakan untuk melaksanakan suatu instruksi dengan menghasilkan suatu output dari instruksi yang ditulis pada subprogram tersebut. Ya. Sebuah aplikasi berbasis web akan lebih mudah dalam pengembangannya dibandingkan dengan perintah kode program secara terurut. Oke, sekarang sintaksnya atau format penulisan fungsi PHP. Itu function, lalu nama fungsi, lalu blok instruksi, dan seterusnya, gitu ya. Oke, definisi fungsi dimulai dengan kata atau keyword function ya, lalu diikuti dengan nama fungsi. Jika nama fungsi terdiri dari beberapa kata, maka gunakan tanda underscore. Ingat ya, underscore sebagai penghubung, bukan tanda simbol atau lambang. Ya, jangan menggunakan nama fungsi dengan bentuk angka karena akan menghasilkan error. Oke, ingat itu ya. Ya, sekarang kalian lihat contoh di sebelah kanannya. Function hello, ya. Lalu echo pembuatan web device dengan API. Jadi function hello itu function ini bernama hello, isinya adalah pembuatan web dinamis dengan PHP. Lalu function hello akan dipanggil di bawahnya ya. Dengan nama functionnya itu yang dipanggil ya. Nah, itu dengan hello, otomatis outputnya adalah ya. Itu tadi isi dari function hello adalah pembuatan web dinamis dengan PHP. Oke, gampang ya. Silakan kalian coba. Lanjut ke video selanjutnya. Ya, pada slide yang kedua ini adalah membahas tentang fungsi dengan parameter. Ya, saya bacakan dulu ya sebentar. Fungsi dengan parameter. Penggunaan parameter dengan memasukkan sebuah nilai ke dalam fungsi berguna agar skrip program berbentuk lebih dinamis, di mana nilai tersebut akan diolah di dalam fungsi. Nah, sekarang kalian lihat contoh codingannya yang di sebelah kiri ya. Oh iya, karena terlalu panjang ini codingannya atau skripnya, ini jadi saya bagi dua ya, kiri dan tengah ya. Sementara di sebelah kanan adalah hasil outputnya. Saya copy ya dari Google Chrome karena lebar dari layar Google Chrome itu tidak masuk untuk di screenshot di video ini ya. Ingat ya, yang kanan adalah hasil output, yang kiri dan tengah adalah codingannya. Oke, kita lihat di mana di sebelah mananya nilai di parameter di dalam fungsi. Oke, kalian lihat baris yang ketujuh ya. Ada satu function kali angka 1 lalu angka 2. Ini berarti adalah kali adalah nama fungsinya. Nah, parameternya adalah variabel angka 1 dan variabel angka 2 ya. Oke, lalu eh, di baris 13 function tambah angka 1 dan angka 2 lagi ya. Lalu sampai yang terakhir function apa yang di halaman 37 function pangkat. Ini adalah operasi aritmatika ya, ada kali, tambah, bagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalian lihat aja outputnya adalah seperti yang dari halaman dari baris ke 89 sampai 60. Itu outputnya terlihat pada slide yang kanan bawah ya, yang ketiga atau gambar yang ketiga. Oke, kalian coba ya. Silahkan diubah angkanya sesuai inian masing-masing, sesuai selera kalian ya. Ya, oke, saya lanjut ke video yang berikutnya. Ya, di slide yang ketiga ini adalah tentang fungsi bawaan. Ya, apa itu fungsi bawaan? Saya bacakan dulu, jelaskan dulu. Untuk melengkapi keperluan dalam pembuatan web, PHP telah menyediakan fungsi bawaan yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Fungsi bawaan tersebut dapat dikolaborasikan atau bisa digabungkan ya, atau bisa dikerjasamakan dengan fungsi-fungsi bawaan lainnya maupun dengan operator PHP ya. Jadi komplit ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat di tabel yang sebelah kanan gitu ya. Eh, apa? Jenis-jenis fungsi bawaan PHP dari mulai fungsinya itu use words, eh, fungsinya atau kegunaannya adalah mengubah huruf pertama setiap kata menjadi huruf besar atau kapital.
UC words ya. Lalu yang paling terakhir adalah password verify, memverifikasi hasil yang dibuat dengan password. Oke, dari sekian fungsi ini saya akan memberi codingan dua ya, atau script dua contoh dua script untuk fungsi-fungsi bawaan PHP ya. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya. Ya, setelah saya pertimbangkan lagi, saya akan membahas lebih dari dua ya, script dari fungsi bawaan PHP ini ya. Karena waktu atau jam tayang di YouTube-nya masih cukup banyak ya. Baik, yang pertama yang di slide atau di video di depan kalian ini adalah fungsi UC Words ya. Apa itu fungsi UC Words? Fungsi UC Words adalah fungsi bawaan PHP yang digunakan untuk mengubah setiap huruf pertama pada kalimat menjadi huruf besar ya. Huruf pertama menjadi huruf besar. Oke, kalian sekarang lihat di codingannya ya. Itu pertama adalah kalian lihat dulu di baris kelima ya. Variabel A adalah pembuatan web dinamis bla 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 bla. Semuanya dengan huruf kecil kalimat pertamanya ya. Lalu variabel B di baris ke-6 by Johnson Siobing. Semua huruf kecil. Lalu setelah di run ya, kalian lihat di gambar kanan bawah slide. Itu adalah hasil outputnya ya. Yang kanan bawah itu. Jadi huruf pertamanya adalah huruf besar semua, ya. Huruf pertama untuk setiap kata. Oke, gampang ya. Itu disebut dengan UC words intinya. Jadi perubahan dari huruf kecil ke huruf besar. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua. Ya, fungsi yang kedua adalah fungsi str to upper. Itu maksudnya kependekan dari string to upper. Oke, saya akan inikan dulu ya. Fungsi tersebut merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Ya udah kelihatan ya. Karena dari string to upper ya, dari huruf kecil dari string menjadi huruf besar. Oke, kalian lihat contoh codingannya yang di sebelah kiri ya, yang screenshot sebelah kiri. Variabel A di baris kelima, yaitu pembuatan web dinamis dengan PHP tidaklah sulit. Lalu variabel B by Johnson Xiaobing. Lalu kalian lihat, nah outputnya ya, baris ketujuh string to upper string A, maaf variabel A, lalu string 8 string to upper variabel B, hasilnya adalah kalian lihat seperti pada gambar di sebelah kanan. Oke, mudah ya. Kalian coba di editor dan browser masing-masing. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya. Fungsi bawaan yang ketiga pada fungsi PHP adalah fungsi str follower. Saya singkatkan, saya panjangkan saja ya. Str follower berarti string follower, berarti saya inikan dulu ya, bacakan dulu. Fungsi str follower merupakan fungsi bawaan PHP yang digunakan untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil ya. Udah jelas ya dari katanya aja str to lower, string to lower, lower tuh yang lebih kecil. Oke, kalian lihat sekarang skripnya di halaman maaf di baris kelima dan keenam itu ada variabel A dan B ya, semuanya huruf besar. Lalu akan diubah pada baris ketujuh dan 8. Baris ketujuh akan mengubah variabel A menjadi lower karena di situ ada echo str to lower, otomatis dia akan menjadi huruf kecil semua seperti yang kalian lihat pada slide atau screenshot yang sebelah kanan ya. Itu adalah hasil running dari di Google Chrome ya. Gampang ya. Oke, kita lanjut ya. Di slide yang berikutnya adalah fungsi isnumerik ya. Saya bacakan dulu fungsi isnumerik. Fungsi isnumerik merupakan fungsi bawaan PHP yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel itu berbentuk angka atau string numerik ya. Apakah berbentuk angka atau string numerik. Sekarang kalian lihat codingannya yang ada di screenshot sebelah kiri ya.
Ini pada baris kelima ada suatu kondisi ya. If if set slash get harga, maka echo tidak ada input ya. Sedangkan harga adalah get harga. Ternyata harga di sini belum dideklarasikan ya, variabel harga atau nilai harga itu apa. Jadi pasti sudah kelihatan ya, hasilnya adalah pasti nul ya, atau tidak ada hasilnya. Bukan error ya, tapi tidak tampil hasilnya. Seperti yang kalian lihat uh, di slide yang sebelah kanan ya, yang bawah. Itu udah tidak ada input sesuai dengan tulisannya di situ ya, tidak ada input. Kalian lihat di situ di halaman 6. Karena kenapa? Karena nggak ada harganya. Harganya belum ditentukan atau belum dideklarasikan. Jadi nggak ada nilainya. Oke, gampang ya. Lanjut ke fungsi yang berikutnya. Di slide yang ke-8 ini adalah salah satu fungsi bawaan dari PHP yang bernama fungsi is underscore int. Int itu adalah kepanjangan dari integer. Oke, saya bacakan dulu ya. Fungsi is int merupakan fungsi bawaan PHP yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel dalam suatu codingan atau script itu bernilai integer atau bukan. Jadi cuma mengecek aja ya. Oke, kalian lihat sekarang di codingannya. Itu ada suatu variabel berikut nilainya mulai dari baris kelima dan baris ke-8 ya. Baris ke-8 string, baris ke-7 itu variabel C adalah tanda minus dan seterusnya dan seterusnya. Lalu akan ditampilkan apakah ke empat variabel tersebut dari A sampai D apakah berbentuk integer atau bukan. Jadi, kalau dilihat dari jenis datanya berarti yang A ya, yang integer ya. Dan itu apakah berbentuk integer atau bukan itu ini sendiri nanti apa PHP sendiri yang menentukannya ya. Jadi kita tinggal mengkodingkannya aja, membuat skripnya. Jadi PHP sendiri yang akan mengerjakannya atau fungsi itu sendiri. Seperti yang kalian lihat di slide yang sebelah kanan. Variabel 2021 adalah satu, maksudnya true ya. Itu itu berarti integer, sedangkan variabel min 315 sama dengan 1. Sementara dua variabel yang lain adalah 0, berarti bukan integer. Jadi yang integer adalah 2021 dan min 315. Oke, kalian coba di editor dan browser kalian masing-masing. Lanjut. Ya, untuk fungsi yang keenam yang ada di hadapan slide Anda ini atau video ini adalah fungsi iset. Saya bacakan dulu ya. Fungsi set merupakan salah satu fungsi bawaan dari PHP yang digunakan untuk memeriksa validasi eksistensi, ada atau tidaknya nilai pada sebuah variabel. Jadi dia mengecek nilai dari suatu variabel, ada atau enggak ya, tanpa menghiraukan tipe data dan dari nilai tersebut, kecuali nol ya. Berarti nilainya harus ada ya, karena nggak boleh nol. Oke? Oke, kalian lihat di codingannya. Di sini di string 1 variabelnya di baris kelima itu adalah pembuatan web dinamis lalu ditampilkan pada di halaman 8. If iset string 1 bla 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 bla, tampilkan echo ada nilai pada variabel string 1 ya. Lalu if iset string 2 bla 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 bla, dan hasilnya adalah kalian lihat di sebelah kanan. Ada nilai pada string 1, hasilnya adalah true. Kenapa string 2 tidak diakses atau diproses atau tidak dieksekusi? Karena nggak ada datanya ya, nilainya, maaf. Variabel string 2 itu nilainya juga nggak ada. Nama variabel string 2 juga nggak ada. Jadi yang ada nih cuma string 1 aja yang di baris kelima ya. Jadi jelas ya dan mudah. Ya, fungsi terakhir yang dibahas pada fungsi bawaan PHP adalah fungsi unset. Oke, saya bacakan dulu. Fungsi unset merupakan fungsi yang digunakan untuk menghilangkan sebuah variabel, termasuk nilai yang ada di dalamnya. Ya, berarti variabel berikut nilainya itu hilang. Oke, kalian lihat contoh codingannya. Di baris kelima itu ada variabel string nilainya kosong ya. Lalu if iset string maka ada nilai pada variabel string bla 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 dan seterusnya. Lalu
di baris ke-15 juga. If is set sama dengan string, maka bla bla bla. Di baris ke-6 ini, if is set sama dengan string, lalu dilanjutkan ke baris 13 ya, dia akan dihilangkan karena di baris 13 itu ada unstraight variable string ya. Otomatis yang variabel yang di situ hilang, lalu ininya adalah hilang tapi akan timbul di baris yang berikutnya outputnya ya. Outputnya maksudnya karena apa? String yang pertama itu hilang di baris ke-13, tapi muncul lagi string yang kedua. Maksudnya string kedua muncul string baru ya di baris ke-15. Otomatis tampilan dari echo ada nilai pada variasi variabel string itu akan tampil di browser ya. Termasuk juga tidak ada nilai pada variabel string. Kalian lihat seperti yang di screenshot output yang saya copy dari browser Chrome ya, yang di sebelah kanan itu ya. Yang pertama itu hilang fungsinya variabel berikut nilainya, tapi dia muncul lagi karena ada ini di baris ke-6 ke-15. Oke, gampang, kita lanjut. Ya, ini adalah akhir dari part ke-8 ya. Akhir dari part ke-8. Oke, seperti biasa, lagi, dan lagi. Saya ingatkan kalian semua, para programmer, para web developer, untuk subscribe, like, dan share, dan komen juga ya, tiap video-video yang tutorial yang saya berikan. Supaya saya juga makin semangat untuk mentutorial setiap bahasa pemrograman untuk kalian nih. Oke ya, jangan lupa loh, ditunggu ya. Terima kasih, sampai bertemu di part ke-9.